kalau ketika saya datang terus beliau selalu bilang, "Mbak, aku meninggalnya kapan?" gitu. Itu sangat membuat terenyuh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam Human Talk Humanity Aksi dan Kolaborasi, sebuah podcast dari Solo Peduli hadir untuk sahabat peduli dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya, Nana Munawar, yang akan membawakan untuk episode kali ini. Dan di episode kali ini kita akan kembali ke segmen Cerita Amil. Cerita dan kisah dari para Amil yang ada di Solo Peduli akan kita kemas dalam tayangan-tayangan podcast yang insya Allah hadir setiap hari Jumat pukul 7 malam di YouTube channelnya Solo Peduli Official. Dan pastikan untuk Anda semuanya, para pemirsa dimanapun berada, untuk senantiasa menyaksikan tayangan dari Human Talk, sebuah podcast dari Solo Peduli, tayang setiap hari Jumat pukul 7 malam, hanya di Solo Peduli Official channel di YouTube. Kemudian pastikan Anda like, komen, dan share, serta subscribe dari YouTube channelnya Solo Peduli Official, agar tidak ketinggalan dari video-video yang telah tayang dari Solo Peduli Official, ya. Baik, kita akan bersama dengan salah satu amilnya Solo Peduli, salah satu amil perempuannya Solo Peduli. Jadi kalau di Solo Peduli tidak hanya amilnya itu tidak hanya putra-putra saja, bapak-bapak saja, mas-mas saja, tapi juga ada kalangan ras terkuat di bumi. Ya, siapakah dia? Ada Kak Lian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Lian. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Kabar sehat ya, Lian? Insya Allah sehat. Oke, kita akan bersama dengan Kak Lian, kita akan nanti bertanya, kita akan mengulik kisah tentang dunia peramilan yang selama ini telah dialami oleh Kak Lian. Apakah ada gangguan-gangguan makhluk astral, atau ada kisah-kisah yang menarik yang lainnya seperti apa? Kita nanti akan langsung bertanya dengan Kak Lian. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita kenalan dulu sama Kak Lian. Kak Lian, kami persilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama panjangnya ya, ini nama panjang sama nama panggilan soalnya beda. Oke. Nama panjang saya Willy Aneka Putri, cuma memang biasa dipanggil Lian. Kalau untuk asalnya ini kadang saya bingung kalau ditanya asal ya. Kalau untuk saya sendiri, sebenarnya itu asalnya dari Lampung, cuma memang udah lama di Solo begitu. Oke. Terus saya sendiri juga sudah berkeluarga, kebetulan suami saya itu orang Pacitan. Oke. Nah, sekarang domisili saya itu di Boyolali. Nah, Masya jadi Allah. nggak tahu orang mana kalau ditanya ya. Iya. Gitu, Kak Oke. Nanang. Willy Aneka Putri. Putri. Siap. Kak, saya manggilnya apa ya ini? Kak Lian Lian aja. aja ya. Oke. Kalian di Solo Berdiri sejak kapan nih Kak Lian? Saya itu sejak 2018. 2018. Cuma Oke. ada cumanya ya. Cuma sebelum itu saya juga pernah bergabung di Solo Peduli di tahun 2015. Tapi itu waktunya singkat banget, cuma 3 bulan. Habis itu sempat resign gitu. Oke. Terus 3 tahun berlalang buana, kita akhirnya kembali lagi ke Solo Peduli. Oke, siap. Kembali lagi. Pernah off dari Solo Peduli ya. Kemudian bergabung lagi dengan Solo Peduli. Alhamdulillah. Apa Bu? Ini apa sih yang menjadi trigger atau penyemangat untuk kembali bergabung ke Solo Peduli? Jadi mungkin ceritanya seperti ini. Dulu itu kan waktu pertama kali gabung dengan Solo Peduli, itu saya belum lulus kuliah. Jadi masa-masa skripsi itu udah mau selesai, tinggal nunggu sidang. Nah, masuklah di Solo Peduli itu diterima. Cuma ya kadang kita itu kalau baru lulus itu kan idealis gitu ya. Iya. Nah, waktu itu gajinya itu enggak banyak. Iya. Ini realistis gajinya itu enggak banyak dan akhirnya memutuskan karena kita masih idealis gitu kan, memutuskan untuk kayaknya harus cari yang lebih nih gitu kan. Akhirnya beralang buana ke beberapa perusahaan, instansi dan lain sebagainya. Terus di fase terakhir itu saya sempat dicolek dengan teman satu angkatan waktu masuk gitu kan. Ditanya, "Sekarang kerja di mana?" gitu. Nah, kebetulan saya itu dulu pernah kerja di salah satu finance. Oh, finance. Iya, finance. Nah, temen itu mungkin nggak ridho kali ya.
akhirnya Oke. saya ditawarilah lowongan di Hmm. Solo Peduli. Nah, akhirnya saya pikir-pikir, kok tertariknya itu salah satunya waktu itu kan saya sudah menikah. Oke. Salah satu yang kenapa saya mau masuk kembali di Solo Peduli adalah, di Solo Peduli itu, untuk perempuan Mhm. ibaratnya itu fleksibel, bukan fleksibel sih, jadi memang ada momen-momen itu untuk anak itu bisa gitu loh. Oke. Heeh Jadi heeh. misalkan kayak di momen-momen hari Sabtu pas kita nggak kredit-kredit kayak gitu kadang Mhm. kita bawa anak gitu, Mhm. atau pas mungkin anak itu sakit gitu kan, terus kita izin itu intinya kalau untuk keluarga itu nggak terlalu bersulit, karena Iya, waktu dulu saya di perusahaan lain itu izin itu nggak mudah gitu, susah gitu ya. susah ya. Terus akhirnya saya berpikir karena saya ibu rumah Mhm. tangga, maksudnya saya juga berkeluarga punya anak, makanya saya cari yang, memang intinya pro lah sama Oke, keluarga, bisa intinya mensupport seperti juga kebutuhan heeh, keluarga bisa ya. bisa support ke keluarga juga. Hmm. Salah satunya adalah itu pertimbangannya, terus akhirnya saya memutuskan untuk masuk kembali ke Solo Peduli. 2018. 18. 2018 kemudian, di Solo Bedul berarti sudah berapa nih? 8, 19, 20, 5 21, jalan 22. 6 tahun. Wow, oke, siap siap ya. Berarti sama ya sama ya? Iya. Jangan-jangan kita satu angkatan loh ya? Ya. Oke, ya. Baik, para pemirsa dimanapun berada, kita bersama dengan kalian ya. Tadi sudah dari 2018 untuk bergabung di Solo Peduli. Selamat bergabung di Solo Peduli, Kak. Ada apa ya? Ada kisah-kisah, kisah haru atau kisah-kisah horor barangkali ya. Ada kisah-kisah yang menarik apa nih, Kak, selama bekerja di Solo Peduli ini, Kak? Banyak sih Mhm sebenarnya kalau mhm. kisah ya, ini dimulainya dari kisah apa dulu nih? Pertama kali di Solo Peduli posisinya sebagai apa atau Boleh. gimana? Ya kisah yang paling berkesan aja selama di Solo Peduli apa nih? Eee, saya itu dulu pertama kali di Solo Peduli itu, saya kan masuk di fundraising, Oke, jadi amil ya, fundraising, jadi jadi staf amil, oke. fundraising. Nah, waktu itu sebenarnya penawaran awalnya itu saya itu mau penempatan itu di cabang Sukoharjo gitu. Oke Padahal rumah saya itu di Solo. oke. Nah, karena waktu itu memang pengen banget masuk lagi di Solo Mhm, Peduli, pas dapat undangan gitu ya, undangan untuk tanda tangan kontrak. Saya oke tuh di jalan tuh sempet begini, "Ya Allah kalau semisalkan ini nanti saya penempatannya di Solo, saya seneng banget," gitu. Ternyata sampai di lokasi mhm, kantor gitu, iya. ternyata penempatannya itu berubah jadi di Solo gitu. Jadi Oke nggak tahu, awalnya itu penawarannya di Sukoharjo. Jadi sebenarnya oke awalnya penawarannya di Sukoharjo, terus akhirnya saya ditempatkan di kantor cabang Solo. oke Dan kebetulan kantor cabang Solo itu dulu deket dengan kantor pusat. oke, Kantor pusatnya waktu dulu di klinik. Jadi iya. masih ada beberapa teman-teman yang masih kenal gitu. Oke oke Jadi, oke, siap apa siap. namanya, adaptasinya itu nggak Heeh heeh, seberapa mhm sulit mhm. gitu. Ah, Itu sih awalnya seperti itu, memulai memulai apa namanya, karirnya itu dari situ. Saya itu di kantor cabang Solo hampir 1 tahun. mhm. Kebetulan saya 3 bulan masa magang profesi itu saya hamil. Masyaallah. Padahal, aktivitasnya harus mobile Mhm di mhm. lapangan, tapi Iya, alhamdulillahnya selama hamil itu malah tidak ada masalah gitu. Jadi fine-fine aja, di mhm, jalan juga baik-baik aja, terus oke secara, perkebunan juga baik-baik aja. oke. Jadi, malah hamil itu kayak ada berkah tersendiri gitu, Mmm, sampai di 8 bulan. sampai 8 bulan? Hamil 8 bulan. Masih di jalan itu, Bu? Masih di Wah, jalan. masyaallah. Ini berarti udah bobot berapa nih ya? Kandungan ya mungkin sekitar wih udah berat wis Udah udah berat. iya iya, Udah berat, iya iya. heeh. Itu masih Waduh. di jalan, masih aktivitas di lapangan, Mhm masih jemput donasi, masih full itu. mhm. Malah waktu itu pernah kita itu ada, apa namanya, perpindahan, jadi ada perapian data begitu, yang awalnya saya itu titik jemputnya tinggal sedikit gitu, Mhm. karena saya baru, itu akhirnya ditambahi. Jadi malah pas hamil itu, titik saya malah pas banyak-banyaknya, titik titik Masyaallah. jemputnya, Titik layanannya jemputnya ya, ya, itu malah layanan pas jemput. banyak-banyaknya. Iya 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 iya. Jadi hal yang berkesan ya tentunya ya Iya, ketika, eee, hamil besar tapi masih bisa bekerja dengan lancar. Ini saya yakin ini sebuah salah satu keberkahan sih ya, keberkahan dari bagaimana bisa melayani, dengan baik orang-orang yang berniat baik, insyaallah. iya. Oke.
Berlian kalau sudah beberapa tahun kan di Solo Peduli, kalau itu tadi terkait dengan panjenengan, yang berkesan di Solo Peduli. Kalau berhadapan dengan, tentulah di bagian fundraising pasti Mhm. berhadapan dengan banyak orang. Ada nggak sih, Bu, orang yang punya kesan khusus atau donatur yang, berkesan sekali, yang paling membekas lah di mata belian gitu, kalian gitu? Ada. Gimana tuh, Kak, Jadi, ceritanya? saya tuh punya salah satu donatur, beliau itu sudah sepuh ya, usianya itu sekitaran 85 sampai 80, 87. wow, Iya, 85 lebih ya? beliau itu menurut saya luar biasa inspiratif sekali begitu ketika saya menjemput, atau melayani infak sedekahnya itu, saya tuh pasti selalu merasa terharu gitu Mmm, karena beliau itu selain sudah sepuh gitu kan, tapi semangatnya untuk berdonasi di sosial itu begitu luar biasa. Beliau oke, itu selalu cerita, "Mbak, aku tuh waktu masih muda itu aku tuh ke rumah-rumah heeh, gitu, ngambilin donasi 15.000 tetangga-tetangga gitu. iya, Cuma sekarang aku tuh udah sepuh, aku nggak bisa gitu. oke, Paling, nanti tetangga-tetangga itu yang datang ke sini iya, buat menitipkan." oh, Nah, selain itu, beliau itu selalu bilang ke saya itu selalu begini, kalau ketika saya datang terus beliau selalu bilang, "Mbak, aku meninggalnya kapan?" Gitu. Itu sangat membuat apa ya, terenyuh seperti itu mmm, karena, ibadahnya beliau itu juga luar biasa gitu. Beliau itu kalau setiap pagi jam 3 itu pasti bangun, mhm, sholat tahajud itu nggak pernah ketinggalan, puasa Senin Kemis itu mhm, tidak pernah ketinggalan dan beliau itu selalu mengingatkan ke saya begitu, berkaitan tentang anak gitu. mhm, Intinya adalah, "Mbak, pokoknya kalau, mendidik anak yang sabar," kayak iya, iya, gitu-gitu. iya, Jadi, mesti kalau, ke sana itu mesti ada hal-hal pesan-pesan singkat yang beliau sampaikan seperti itu. Jadi kayak kadang itu mengingatkan kita, beliau aja yang sepuh begitu mhm, kan, itu semangat untuk donasinya itu tinggi, iya, terus semangat sosialnya itu tinggi, terus ibadahnya juga luar biasa. Kenapa kita yang muda kok kadang masih males-malesan, iya, kadang ada, sholat tahajud aja jeng jeng jeng, belum tentu iya, rutin, iya, kayak iya. gitu. Jadi itu sangat, menginspirasi sih buat saya. Masalah, iya, iya, itu tadi kalau dari, bagian donatur ya, yang menginspirasi. Ada nggak sih, Kak, yang, eee, donatur yang rumahnya jauh atau susah ditemui gitu, ada nggak sih, Kak? Ada, banyak ya. Kalau Iya, rumahnya jauh banyak. Kebetulan kan kalau saya itu, donaturnya itu kan masih lingkup di Solo aja ya mhm, waktu itu kan. Itu sebenarnya kalau jauhnya sih enggak, cuma kita harus janjian berkali-kali oke gitu. gitu. Iya, berkali-kali. Bahkan kita itu udah janjian, tapi beliaunya itu sibuk. Ya, akhirnya kita tuh nunggu, nunggu itu kadang bisa lebih dari 1 jam kayak gitu. Untuk satu orang aja itu? Untuk 1 orang Masya aja Allah. dan beliau itu nggak bisa ditemui kalau maksudnya begini, jadi kalau kita udah datang ke sana, udah Mhm, janjian ditunggu. iya. Karena nanti kalau misalkan kita reschedule lagi, itu akan sulit lagi untuk Oke, janjian oke, gitu. oke, Jadi oke. walaupun nunggu 1 jam tetap nanti kita tunggu Oke, gitu. iya, iya, iya. Ah, Bolak-balik juga sering ya. Jadi kayaknya kita udah janjian ternyata donaturnya, "Nggak bisa Mbak, saya ada meeting dadakan," misalkan. Akhirnya nanti kita reschedule lagi, kita ke sana lagi. Masya Allah. Mungkin dukanya ya itu tadi bolak-balik, apa namanya, reschedule Mhm, janjian. Karena kan kita harus menyesuaikan jadwal juga dengan para donatur gitu. oke, oke, oke. Ah, kalau sampai, kisah panjenengan yang barangkali punya kedekatan khusus, ya bukan kedekatan khusus yang secara negatif ya, bukan, maksudnya ya jadi sebuah chemistry dengan donatur itu ada nggak sih, Kak? Ada. Gimana Jadi, itu, Kak? saya itu punya beberapa donatur ya. Karena kan saya akhwat gitu ya, Mhm. jadi yang deket memang akhwat. Iya, 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 iya. Jadi saya itu punya kedekatan yang bahkan kita itu udah kayak temen gitu loh. Mhm, mhm. Karena memang beliau itu juga hampir seumuran gitu kan, Oke, mama-mama muda juga. Kebetulan beliau itu juga anaknya satu sekolah dengan oke, anak saya oke, gitu. heeh. Sampai kadang itu beliau itu bilang kalau mau janjian gitu cuma WA, "Mbak, nanti kita ketemu di pas makan siang," Iya, gitu. Jadi kita nanti makan siang bareng oke. kayak gitu. Terus pernah di suatu ketika itu
ngajak hangout juga bareng. Wah, Jadi kita jalan bareng gitu. oke, Maksudnya iya. di luar ini ya, maksudnya di luar apa namanya, jam kerja ya. Nggih nggih. Maksudnya di luar itu kita tuh komunikasinya ya udah kayak Mhm. temen seperti Nggih itu. nggih Terus nggih. juga ada donatur itu yang beliau itu kayak udah kayak ibu sendiri Ah, gitu. Kayak ibu sendiri bahkan, sempet kan saya sudah digantikan gitu iya dengan iya, heeh, amil yang lain gitu pas waktu di momen agenda Solo Peduli, iya, karena beliau itu ikut donasi orang tua asuh gitu, oke, pas ada wisuda Tafid kan diundang. Nah iya. ketemu, beliau tuh sampai meluk saya itu sampai bilang, "Kapan kita tuh ketemu lagi?" Ya, Kayaknya susah banget nih mau bertemu gitu kan, karena nggih nggih sudah nggih, nggak ini ya, udah nggih, beda, maksudnya beda. nggak melayani lagi Mhm. dan itu ada beberapa yang apa namanya, sampai bener-bener kayak dianggap anak Ah, sendiri. Jadi kayak masyaallah. ngobrol gitu tuh kayak yang ya kalau misalkan kadang sedikit misalkan ketemu gitu, "Bu, ada problem kayak gini," gitu ya misalkan, Curhat ya curhat ya? curhat kayak gitu beliaunya langsung kayak ya memang bener-bener kayak orang tua Mmm. gitu, ngasih nasehat dan lain sebagainya gitu. Ah, masya Allah. Alhamdulillah. Jadi banyak kisah ya? Jadi banyak Iya. kisah ya jadi banyak kisah terkait dengan ya jadi berkahnya lah intinya. Saya nyebutnya kayak gini tuh jadi berkahnya jadi ambil Mhm, begitu ya. Karena mengurusi orang yang berniat baik dan insya Allah niat baik semuanya dimudahkan oleh Allah, amin. gitu. Kak Lian, saya kok penasaran ini ceritanya kalau tadi itu awalnya kan dari Lampung ya? Iya. Kok bisa sampai Solo? Ini siapa? Atau ditarik siapa? Atau seperti apa nih kisah awalnya sampai Solo itu tadi seperti apa? Belum sentuh hati itu. Jadi gini, saya itu kan sebenarnya dari background keluarga yang biasa aja. Mhm, Maksudnya, secara ekonomi biasa, iya, secara pendidikan agama juga mhm, biasa aja, gitu. Nah, kebetulan saya itu di Solo punya saudara, oke. gitu ya. Ibu itu asli Sragen, bapak itu asli Boyolali, Mmm. gitu. Cuma memang simbah itu dulu transmigrasi di Lampung, Oh, gitu. jadi keluarga transmigran ya begitu Mhm, nggih kegiatan nggih nggih. vegan, Siap gitulah. siap. Kebetulan dulu itu saya juga sebenarnya nggak ada niatan untuk kuliah gitu Mhm, ya. Jadi kebetulan ada salah satu biasanya ya kalau mahasiswa itu kan kadang ngadain apa namanya, untuk menjaring siswa-siswa mahasiswa-mahasiswa iya, baru. Jadi mhm, mereka kayak apa namanya itu, iya, menawarkan gitu heeh, loh, heeh. Nah itu kebetulan tuh ada mahasiswa yang datang ke sekolah gitu kan. oke. Terus saya tuh lihatnya, wah kayaknya kok jadi mahasiswa itu asik kayaknya ya, maksudnya Iya 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 Eee, iya. public speaking-nya Mhm mhm. bagus, kayak gitu kan, terus kok pinter ngomong, kayak gitulah. Saya tuh iseng-iseng, zaman dulu tuh masih SMS. Iya, Satu SMS mbak saya, mbak sepupu saya yang ada di Solo, saya cuma oke. tanya, "Mbak, emang kalau jadi anak kuliahan itu enak enggak?" Nah, Iya, kebetulan mbak saya itu juga kuliah di Solo, mhm, karena rumahnya di Solo. Nah, ternyata yang balesin tuh Pak D gitu loh, Pak oke. D tuh balesin, terus tanya, "Apa kamu mau kuliah, Nduk?" Katanya kayak Nggih, gitu. "Iya, tapi kan nggak punya biaya." Akhirnya Pak D itu bilang sama orang tua, memotivasi orang tua, "Dikuliahkan aja," gitu, "nanti mhm, kuliahnya di Solo aja ikut sama Pak D," nggih gitu. nggih Lah, nggih. dengan berbagai rembukan dan lain sebagainya, akhirnya kuliahlah di Solo. Kuliah Ah. di Solo akhirnya nyaman dengan lingkungan Solo, nyaman dengan budaya, dan tidak balik lagi ke Lampung dan mendapatkan jodoh juga di Solo. Aduh. Iya 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 iya. Kalau kamu dapat jodoh di mana? Ya, mas-masnya yang di belakang layar ini maksudnya. Tanyain sama mbak-mbaknya yang di belakang layar ini, yang kita tanyakan. Kalau kamu dapatnya di mana? Ya, baik, itu tadi ya, ternyata apa namanya, namanya apa ya, Kak, ya? Keluarga transmigran ya berarti Iya, ya, Kak, ya? mhm. Transmigran. Kalau Lampungnya di daerah mana, Kak, Sa Lampungnya? orang tua itu di Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Barat? Barat, heeh, Mmm. kabupatennya Tulang Bawang Barat. Iya iya. Di sana pekerjaan apa kalau keluarga di sana? Wirausaha, Oke, apa, dagang semua, dagang semua mhm. ya? Oke. Bukan sawit atau apa? Oh, bukan. Oh, bukan. Oke oke oke, siap, oke. Baik, para pemirsa dimanapun berada, kita ada di, sesi cerita amil ya. Jadi dalam Human Talk ini punya beberapa segmen dan salah satunya adalah cerita amil. Cerita amil ini adalah mengisahkan bagaimana, dari perjuangan teman-teman amil yang ada di lapangan, dari Solo Bedeli, itu punya kisah-kisah apa begitu. Kalian, pertanyaan berikutnya, wah pertanyaan berikutnya, oke, ini rencana
bukan rencana. Sekarang posisi dulu deh. Nah, sekarang untuk posisinya itu sebagai apa nih di Solo Peduli ini? Ya. Kalau sekarang sebagai kepala cabang, Oke, ya, kepala cabang. Oke, berarti dulu awalnya full di fundraising atau pernah kemana aja, Kak? Awalnya itu saya di fundraising dulu ya, Mhm, terus fundraising karena saya hamil 8 bulan, mungkin oke, dari, manajemen juga mempertimbangkan karena mhm, kan tidak full di lapangan. Nah, iya, kebetulan ada posisi di admin digital fundraising oke, gitu ya, terus akhirnya saya dimutasi di admin digital fundraising oke, itu kurang lebih hampir 2 tahun mhm, gitu. Dan kebetulan, karena background pendidikan saya itu S1-nya ilmu mhm, komunikasi, kebetulan ada posisi kosong di Humas. oke, Nah, akhirnya setelah 2 tahun itu saya dimutasi di Humas, tuh. Nah, kebetulan, habis dari Humas itu saya kurang lebih sekitaran 6 bulan begitu, 6 bulan bukan 6 bulan ya, hampir hampir 1 tahun. Cuma waktu pas 6 bulan itu saya ada tambahan jobdesk lagi mhm, gitu kan, tambahan jobdesk untuk di sekretaris direksi gitu, selama ah, kurang lebih hampir 3 bulan plus humas tadi 1 tahun. Terus kebetulan, ada posisi kosong mungkin mhm, ya, iya, terus akhirnya nggak tahu manajemen memutuskan iya, untuk saya dimutasi di cabang oke, gitu, di untuk fundraising menjadi lagi. fundraising lagi, Iya iya, untuk menjadi ternyata kepala nyaman cabang. nyaman di sini? Nyaman di mana? Di cabang. Iya, iya iya iya, siap siap siap, Mhm. nggih nggih. Kak Lian, barangkali ada apa ya, penyemangat lah untuk kita semuanya para amil begitu ya. Ini, eee, kalau di Sulbeli kan ada banyak amil begitu ya. Barangkali ada pesan-pesan untuk teman-teman semuanya, untuk yang ya biar bisa semangat lah dalam bekerja ini di mengarungi bahtera keamilan. Bahasanya apa ya? Iya begitulah ya, monggo. Silakan, Kak. Jadi kan gini, saya itu kan di leader itu punya beberapa tim seperti itu. Nah, saya itu malah pernah mendapatkan satu inspirasi dari tim saya. Gimana, Kak? Eee, kan beliau itu suka ekspansi ya, suka mengajak orang untuk berdonasi. Hmm, Saya tanya, "Kenapa kamu semangat sekali untuk mengajak orang untuk berdonasi?" Jawabannya itu simpel tapi mengena gitu. hmm, Jawabannya adalah saya tidak terlalu memikirkan soal bonus, tidak terlalu memikirkan soal penghimpunan gitu ya. Kalau kita berbicara amil kan iya pasti berbicara iya, penghimpunan, berbicara, soal bonus. Tapi yang dia pikirkan itu adalah ketika dia bisa mengajak, orang lain untuk berdonasi, itu dampaknya panjang gitu, dampak panjangnya adalah itu menjadi amal jariah buat dia, walaupun dia nanti sudah tidak di Solo Peduli, hmm, misalkan, dia sudah pindah mungkin ya mhm, atau masih di Solo Peduli, ketika donatur itu berdonasi terus tiap bulannya, insya hmm, Allah itu akan menjadi amal jariah buat dia gitu. Jadi dari situ saya merasa, "Oh ini keren ini." Ibaratnya, kita itu bekerja cuma tidak kita tidak terlalu maksudnya begini, bekerja tapi tidak hitung-hitungan soal materialistis mhm, gitu ya, dan di Solo Peduli sendiri, saya merasa selama bekerja di sini itu, masya Allah sekali gitu nggih. Jadi awalnya gitu nggih, feedback ke belakang mungkin nggih, awalnya yang saya itu tidak mungkin secara ekonomi waktu pas awal-awal mhm, nikah gitu ya, iya, secara ekonomi itu biasa banget gitu. oke, Setelah saya masuk di Solo Peduli, alhamdulillah begitu perlahan itu mulai membaik dan mungkin karena keberkahan itu tadi iya ya, iya iya, itu keberkahan tadi, terus jugaan di Solo Peduli selain bekerja memang, mendapatkan lingkungan yang luar biasa, mhm, yang mungkin tidak akan kita dapatkan di tempat lain, iya, gitu. Karena apa, tidak mungkin begini, kita itu kalau bekerja kan pilihannya adalah mendapatkan gaji banyak iya iya misalkan. iya, Oke, kita mendapatkan gaji banyak, tapi belum tentu kita mendapatkan lingkungan yang baik, gitu. mhm, Kita dapat, finansial mungkin cukup, tapi lingkungan baik insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan, gitu. iya, Karena saya pernah itu bekerja di satu, eee, instansi begitu ya, maksudnya di mhm, perusahaan, saya tuh mau sholat iya, itu nggak bisa. wow, Jadi ibaratnya mau sholat itu bener-bener dibatasi, oh, mau dibatasi mau sholat ruangan mau sholat sholat sholat
zuhur. Iya. Jamnya jam 10 nanti, Mbak? Enggak, Oh, balik iya. lagi. Maksudnya, kalau di kita kan patokan istilahnya adalah sholat ya, Mhm. kalau misalkan azan itu kan kita memang harus Iya. berhenti bekerja dan kita menjalankan ibadah sholat Mhm. gitu kan. Itu enggak. Jadi kadang itu kalau pekerjaan belum selesai yo diselesaikan dulu gitu. Jadi Mmm, kadang kalau kita sholat tuh nyuri-nyuri waktu iya gitu. iya. Dan saya itu kan juga dulu pernah ikut, maksudnya non muslim juga gitu Mhm. sih. Itu juga sulit untuk sholat juga. Makanya, eee ya itu tadi keberkahannya ya salah satunya menjadi seorang amil selain kita tuh banyak motivasi, maksudnya dapat inspirasi dari donatur, kita juga bisa membantu ya, membantu Mhm. karena kan, membantu program-program Solo Peduli agar bisa berjalan, salah satunya itu, misalnya di lingkungan. Oke, terima kasih Kak Lian. Kalau ini di hampir mendekati sesi-sesi akhir nih Kak Lian. Selain bersinggungan dengan donatur, juga bersinggungan dengan para penerima manfaat. Kak, ada cerita nggak sih Kak tentang, yang pernah dibantu atau yang, ya yang ketika penyaluran Kak, atau apa begitu ada yang berkesan gitu nggak? Pernah, jadi saya itu dulu posisinya pas itu di humas, Mhm Kak Nanang. mhm. Jadi, ada salah satu penerima manfaat itu dia itu anak kecil, saya Heeh, tuh oke. lupa ya nama penyakitnya apa. Jadi tuh penyakitnya itu kayak, dia itu kena virus dari hewan itu loh. Oke, ya. Heeh, nah terus akhirnya anaknya itu panas tinggi, Mhm, ngedrop di rumah sakit, terus kita dari Solo Peduli itu survei gitu, iya, terus kita membantu mhm, kan. Nah waktu itu kan masanya panjang gitu, iya, masa panjang. Waktu itu penerima manfaat itu daerah Sukoharjo, dia itu di salah satu rusunawa. mhm. Jadi tinggal di situ di rumah ya kalau rumah Rumah susun susun ya ya, cuma iya. ini ya satu petak kayak gitu. Terus, ibunya itu bilang gini, "Ya Mbak, terima kasih banget ya dari Solo Peduli sudah membantu." Jadi emang kita tuh ngawal, ngawal banget dari anaknya itu masuk rumah sakit sampai ternyata dari virus itu, Mhm, anaknya itu dulu usianya 2,5 tahun. oke. Jadi dari virus itu anaknya itu kembali lagi ke bayi. Oh, Jadi di kepalanya itu ada cairan kalau mhm nggak salah. Nah, mhm cairannya itu diambil, jadi masa recovery-nya itu panjang. Anaknya mhm, itu kembali lagi ke kayak bayi, jadi kayak harus berlatih berjalan oke. lagi, makan itu belum belum fokus, Iya iya misalkan dikasih makanan nih, kayak dia itu kadang masih ke sini, iya jadi iya. belum ke mulut. Nah, ibunya itu, intinya merasa terbantu sekali gitu kan dengan Solo Peduli, karena kita mendampingi mulai dari ambulan kita, Mhm mulai dari biaya rumah sakit dan mhm lain sebagainya, dan kita tuh, setiap, apa namanya, beberapa minggu tuh kita mhm berkunjung ke sana, mhm. melihat bagaimana perkembangan adiknya dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya itu, ya Allah sangat terharu begitu, karena memang, eee, ternyata memang banyak orang yang membutuhkan, apalagi di ekonominya yang sangat sulit. Waktu Iya, itu orang tuanya itu baru nikah muda juga, oke. jadi anaknya baru satu, suaminya itu kerja waktu itu, pendapatannya hanya 600.000 Oh, tuh. Nah itu tidak ada BPJS juga, mhm mhm. itu. Jadinya Nah, kayak merasa, Masya Allah, untuk penerima manfaatnya itu begitu luar biasa, iya 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 gitu. Itu kalau untuk yang paling ini ya, untuk apa namanya, dari segi kayak penyakit kayak gitu iya, ya, udah sakit. Terus kalau yang misalkan penerima manfaat yang air bersih kayak oke. gitu, kita kan pernah waktu itu di daerah Boyolali, Mhm, begitu, daerah Juwangi itu, bahkan bener-bener sampai airnya itu cuma, apa ya, kayak di satu kotak gitu loh, Mas. heeh, Jadi iya, kekeringan banget gitu loh, mhm, sampai itu warnanya tuh hijau banget. Jadi kayak kalau mau ngambil tuh yang hijaunya itu dipinggirin dulu, iya, nanti biar dapat air bersihnya itu. Dan mhm, ketika kita ke sana membawa tangki itu, masyarakatnya itu luar biasa. mmm, Masya Allah, udah mereka tuh bahagia banget menyambut kita gitu. Kayak rasanya tuh seneng gitu ya, mhm, bisa bisa membuat orang lain tersenyum. Nah, mungkin salah satunya kenapa bangga atau senang menjadi seorang amil adalah salah satunya itu. Jadi, apa yang kita lakukan itu insyaallah bermanfaat untuk orang lain. oke. Ya, jelas nih, Bu, kalian ya, ajakan dong biar biar saya juga ini ya, kecipratan pahala jariahnya, gitu. Melalui tayang ini yuk ajak juga yang menyaksikan untuk bisa berkontribusi, bergabung dalam program-program Mas Solo Peduli. Biar nanti saya yang membawakan acara nanti juga cipratan pahala jariahnya, ya Allah, amin. Ya, monggo silakan, Kak. Ya, pada intinya adalah, hidup kan sebenarnya pilihan ya. Jadi, ketika kita memilih,
jalan rezeki, itu carilah rezeki yang memang itu juga banyak amalnya gitu ya. Salah satunya ya mungkin kalau kita sebagai seorang amil ya insya Allah selain kita juga mendapatkan apa namanya finansial, insya Allah juga apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah gitu, Solo Peduli itu punya banyak program yang pasti programnya itu sangat bermanfaat. Salah satunya adalah sekolah gratis, terus ambulan gratis, pendidikan gratis, terus program kurban, tabungan kurban, dan lain sebagainya, yang insya Allah para penerima manfaatnya itu sangat menunggu kontribusi dari para pemirsa yang ada di rumah, begitu, untuk sedikit menyisihkan, harta kita untuk kita salurkan di Solo Peduli. Karena insya Allah apa yang kita keluarkan itu akan kembali lagi ke kita nantinya mungkin dalam bentuk yang lainnya. Selain itu juga dengan kita mengeluarkan sedikit harta kita, itu adalah menjadi salah satu, pensuci gitu ya, untuk mensucikan harta-harta yang sudah kita terima agar semakin suci dan semakin berkah karena ada hak orang lain maka harus kita salurkan. Insya Allah juga Solo Peduli selalu amanah dalam kontribusinya untuk menuntaskan kemiskinan dan tentunya untuk, keberlangsungan umat. Begitu Kak Nanan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu wasilah untuk kita bisa berbuat baik, senantiasa berbuat baik dan mengajak kebaikan, dan tentunya insya Allah akan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya nanti kalau ada yang closing ya, insya Allah saya juga kebagian ya. Kebagian pahalanya maksudnya Amin gitu amin ya. amin amin Oke. amin. Baik para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita dari awal sampai dengan akhir. Tidak terasa sudah lama sekali ya kita sudah berbincang dengan kalian. Salah satu amil dari Solo Berdiri dalam segmen Cerita Amil dari Human Talk, Humanity Aksi dan Kolaborasi. Sebuah podcast dari Solo Berdiri hadir setiap hari Jumat pukul 7 malam. Jangan lupa like, comment, share, dan pastikan subscribe agar tidak tertinggal dari video-video yang lainnya di Solo Berdiri Official. Terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.